Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya kembali menggambar dan menjelaskan filter dengan 5 chamber. Dan nanti saya juga menjelaskan dari mana kemana arah air mengalir dan media apa saja dan fungsinya. Sebelum kita menuju ke gambar dan penjelasan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya video ini berguna buat kita semua dan channel ini bisa berkembang. Mari kita menuju ke gambar dan penjelasannya. Oke teman-teman, seperti ini penampakan kolam. Saya bikin separuh ya, dari tampak atas saya bikin separuh aja ya, seperti ini bottom drain yang mengarah ke chamber 1. Jadi mengalirkan air dari kolam besar menuju chamber pertama. Yang ini skimmer pun juga seperti itu. Skimmer menyerap air dari permukaan air, dibawa ke chamber pertama juga. Saya bikin 3 in menggunakan paralon 3 in ya. Oke, setelah itu saya akan jelaskan arah air mengalir ya. Arah air mengalir dari bottom drain dan dari skimmer mengarah ke chamber pertama, chamber 1. Nah, di chamber 1 kita kosongkan aja tanpa media ya, jadi bisa dibilang ketinggian kolam sama dengan ketinggian chamber pertama. Jadi untuk pengukurannya ini paralon yang menghubungkan chamber pertama chamber kedua ini menentukan ketinggian chamber pertama dan kolam besar. Setelah itu chamber pertama dikirim ke chamber kedua. Oke, dikirim ke chamber kedua. Jadi ini melalui atas turun ke bawah, dari bawah nanti naik. Sebelum naik nanti kan kena sama media penyaring. Usahakan media penyaringnya ini chamber pertama ini media mekanis ya. Chamber kedua maksud saya media mekanis, media yang bisa menyerap kotoran berat atau sisa-sisa makanan, kotoran ikan. Contohnya busa, spon atau brush yang seperti kemoceng itu ya, jaring nelayan juga bisa, japmet pun bisa. Jadi kotoran berat tersaring tidak menuju ke chamber berikutnya. Jadi di sini mainnya. Jadi dari chamber pertama mengarah ke chamber kedua dari bawah, langsung dia kesaring media tersebut, salah satu media tersebut nanti naik sudah lumayan bersih dari kotoran berat. Nah,
terus masuk ke chamber ketiga melalui lubang yang di atas. Nah, ini kalau bisa ukurannya lebih rendah daripada chamber pertama tadi. Oke, masuk ya. Di chamber ketiga ini kita kasih media biologis ya. Apa itu media biologis dan seperti apa fungsinya nanti. Ini filter yang berfungsi atau mengurai zat-zat berbahaya ya, zat-zat berbahaya. Nah, jadi yang bisa merusak apa mengganggu kesehatan ikan. Nah, jadi seperti amoniak dan nitrit. Contohnya biobol ya, biobol. Jadi biobol sebagai ekosistem atau rumah bakteri yang baik yang tugasnya mengurai amoniak atau nitrit tersebut di sini chamber ketiga ini. Dan setelah air diurai oleh apa bakteri-bakteri baik itu, tidak semua atau tidak langsung air jadi bersih atau sehat. Pasti masih ada sisa-sisa kotorannya, sisa-sisa zat-zat itu. Nanti masuk lewat atas juga, terus ke chamber 4. Nah, di chamber 4 ini saya sebutnya media-media kimiawi ya, kimiawi. Media-media kimiawi. Jadi contohnya zeoloid, batu zeoloid, karbon aktif seperti arang itu ya, arang, pasir aktif juga yang fungsinya menetralkan air. Jadi untuk mengontrol pH ya, pH. Nah, setelah dinetralkan, air langsung menuju ke chamber pompa, tetap melalui pipa di sini. Masuk di sini ya. Oke. Nah, setelah itu batten drain untuk backwash. Nah, ini. Jadi kedalaman setiap chamber ini yang paling dalam saya bikin di chamber 5 ini ya. Chamber 5 ini. Chamber backwashnya saya taruh chamber 5. Jadi ini chamber pertama mengarah ke chamber 5, 2 ke 5 juga dan seterusnya. Nah, nanti cara mengurasnya, untuk menguras atau membersihkan setiap chamber ini, kita tutup aja ini, chamber pertama ini dengan menggunakan pralon. Tutup pralon yang lebih tinggi atau di dop ya, pralonnya tadi tutup dop. Kalau enggak diganti yang lebih tinggi, jadi biar air nggak bisa masuk. Nah, untuk mengurasnya ini, untuk menguras chamber yang kedua, saya bikin tengah bottom drainnya, pralonnya di sini bukan di chamber 5 ya, karena kalau untuk media jaring ada pralon di tengah, bisa tetap dilingkarkan gini ya. Ini kita cabut pralonnya. Nah, nanti air masuk ke chamber 5, ditampung chamber 5. Begitu juga chamber ketiga sampai chamber keempat. Begitu sudah di chamber 5, dinaikkan dengan menggunakan pompa. Nah, jadi yang pompa yang mengarah ke waterfall ya, ini waterfall, air mancur atau kembalinya air ke kolam, kita tutup kerannya. Jadi air langsung mengarah, kita buka ini, air langsung mengarah ke selevan atau pembuangan ya, seperti itu. Usahakan yang biologis ini jangan dibersihkan. Maksudnya kalau memang sudah lama ya tidak apa-apa. Kalau masih biasanya umur air 6 bulan, yang lain sudah mulai dibersihkan. Kalau yang ini 6 bulan jangan, karena bisa menghilangkan bakteri baik ya, bakteri baik pengurai zat-zat berbahaya tersebut. Nah, jadi chamber kedua dan chamber keempat saja media mekanis dan kimiawinya. Jadi seperti itu. Ini
tampak sampingnya yang saya jelaskan tadi, tampak sampingnya. Jadi ini yang dari kolam besar, masuk ke chamber pertama. Dia rata ya, ukurannya rata sama kolam. Dia masuk lihat bawah. Nah, ini keluar dia, tersaring media mekanis, saring masuk lagi, terus dia tersaring biologis, masuk lagi ke chamber 4, tersaring kimiawi. Nah, terus masuk ke pompa, chamber pompa. Seperti ini yang saya jelaskan tadi bottom drainnya. Jadi ukurannya chamber 5, chamber pompa, usahakan lebih dalam. Jadi kita menggunakan satu pompa, memanfaatkan satu pompa untuk dua fungsi. Oke, sekian video saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk semua. Ditunggu lagi video-video saya selanjutnya mengenai skema kolam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.